Jadi selama Pak Prabowo diangkat jadi Menteri Pertahanan, aku nggak pernah tahu jadi tentang Indonesia politik lagi. Tapi Pak Anies dengan dia menjatuhkan kinerjanya kerjaan Pak Prabowo, di situ aku terbuka pikirannya. Kok dia begini ya? Jadi aku mengingat lagi, Pak Anies aja nggak, kerjanya aja banyak yang nggak benar. Ngapain dia kasih nilai sama Pak Prabowo? Itu yang membuat aku berubah. Harusnya jangan begitu, tutup semua. Kita udah menutup kerjaan Pak Anies, kita udah menutup tentang anggaran ini, anggaran itu. Iya kan? Kita udah tutup anggaran semua sini. Anies kan banyak ngeluarin anggaran. Berapa dia bangun rotan itu? Dari rotan itu, dari bambu. Taruhlah itu penghargaan. 500 juta nggak kemana kan? Waktu itu terjadi apa? Ketika Anies membangun itu, terjadi gempa di mana? Di Lombok. Daripada uang itu dibuat dekorasi, mendingan disumbang ke Lombok. Itu kan bersamaan. Anies membangun dekorasi itu, di Lombok juga lagi gempa. Kan sama tahunnya itu, bulannya pun sama. Coba cari tahu. Tahun berapa gempa yang ada di Lombok? Ketika nggak jauh dari masa-masa itu, di Lombok gempa, Anies membangun dekorasi di Bundaran HI. Coba uangnya dimanfaatkan buat Lombok, kan lebih bagus. 500 juta udah cukup, udah lumayan tuh kalau buat sumbangan orang gempa. Bunda, emang selalu Jakarta sama Lombok beda, Bun? Yang bilang sama siapa? Jadi ketika Pak Anies membangun dekorasi itu, di Lombok itu udah gempa duluan. Kalau dana itu dipakai untuk membantu orang di Lombok, aman. Kalian jangan nanya tentang Bunda itu viralnya kapan? Bunda itu viral sebelum viral yang ini. Bunda tuh viral di zaman Pak Joko, zaman dulu. Bunda pembahasan politik Bunda sering, makanya Bunda nggak mau bahas-bahas lagi. Udah capek aku ngebahas kayak gitu. Udah capek aku. Dulu aku membahas begituan. Sekarang Bunda udah gak mau ngebahas lagi, malas aku. Udah benci aku benci. Tanya dong sama anak-anak Bunda yang lainnya. Bunda viral tahun berapa? 2016 aku viral di Facebook. Ya, zaman apa tuh Bunda? Zaman pilkada. Ya, persaingan antara Ahok dan Pak Anies. Siapa yang menang suaranya? Pak Anies. Pak Ahok kalah. Ya kenapa Ahok dianggap orang Nasrani? Kesalahan Pak Ahok cuma satu. Kesalahan dia membawa Al-Maidah, itu aja. Padahal dia nggak mengkoreksi Al-Maidah. Dia cuma memperingatin orang-orang yang suka menjual ayat digunakan untuk berpolitik. Itu yang jadi kenanya dia. Coba Pak Ahok nggak bahas itu. Di mana dia bahas itu waktu itu? Di Pulau Seribu. Saat berkunjung ke Pulau Seribu, di situ dia membahas. Harusnya dia nggak usah bahas masalah ayat. Harusnya dia nggak usah bahas Al-Maidah itu. Karena itu bukan Alkitabnya Pak Ahok. Disitulah salahnya Pak Ahok. Di situ salahnya dia. Makanya dia dihantam sama pendukung Pak Anies. Coba Pak Ahok nggak usah bahas waktu itu. Mungkin gol Pak Ahok menang. Tapi kenapa Ahok udah ngebahas itu? Udah. Harusnya Pak Ahok nggak usah bahas Al-Maidah 51. Kalau waktu itu Pak Ahok tuh bahas Al-Maidah 51 apa Al-Maidah berapa gitu. Tentang jangan memilih seorang pemimpin yang bukan beragama Nasrani. Jangan memilih seorang pemimpin yang di luar bukan agama Islam. Pak Ahok salah sih, maunya dia nggak usah bahas itu waktu itu. Dia berkunjung ke Pulau Seribu kan, dalam kunjungan kerja kan ceritanya Pak Ahok itu ke Pulau Seribu. Bagaimana tentang untuk memajukan perekonomian di Pulau Seribu dalam tambah ikan, untuk meningkatkan tambah ikan. Nah di situ Pak Ahok keceplosan. Sebenarnya kalau bicara susah sih, dia udah akhirnya itu jadinya susah. Akhirnya mulai digulir semua cerita itu. Ya udah, harusnya Pak Ahok jangan ngomong-ngomong gitu.
nggak usah, bukan jalurnya. Berpolitik aja, tapi jangan ngorek-ngorek masalah ayat Maidah lah, Al-Quran apalah, Alkitab apa, jangan. Konteksnya udah beda. Biar aja orang mengikutin pendengar, biar aja masyarakat memberikan kebebasan untuk mendengarkan apa, tapi jangan kita kritik, jangan kita bahas. Pak Ahok salah di situ. Udah, di situ pun Bunda kayak, kenapa Pak Ahok ini bahas-bahas ginian? Akhirnya apa? Akhirnya Pak Ahok yang kalah. Ya Pak Anies yang menang. Dan jangan salah, Pak Ahok tuh nggak ada dukungannya waktu itu. Pak Ahok kayaknya nggak ada dukungannya. PDIP ya, apa gitu. Kalau Pak Anies kan Gerindra, Pak Anies Gerindra, apalagi PKS, apalagi ya. Pokoknya pendukung Pak Anies tuh banyak bener dulu. Kacau bener. Anak abah stres, anak abah tentrem. Betul Bunda cantik. Pokoknya kalau orang udah ngaku sok suci tapi hatinya busuk, udah kita tipu. Anak abah kepanasan. Ngapain kepanasan? Anak abah ngapain kepanasan? Pakai logika dong. Kok kepanasan, kita ngomong reality kok. Ngapain kepanasan, kecuali kalau Bunda melintir. Aku nggak melintir. Hah? Kalian anak abah, kalian jadi anak abah kapan? Hah? Siapa dulu jadi anak abah? Kau apa aku? Kau belum mendukung Pak Anies, aku udah pendukung Pak Anies duluan. Aku anak abah yang pertama. Kalau dibilang anak abah, aku anak abah pertama. Sebelum Anies kampanye segala macam, aku udah dukung Pak Anies. Aku anak abah. Anak abah yang pertama itu aku. Kau anak abah kapan? Untung jam 12 teriak tadi ya. Kau anak abah kapan? Siapa dulu anak abah? Kau apa aku? Hah? Jauh-jauh hari ya, belum tergambar pemilihan presiden, belum tergambar kampanye Pak Anies, aku dulu anak abah. Kalau mau dibilang anak abah yang pertama, aku anak abah yang pertama, bukan kau. Aku anak abah yang pertama. Aku yang mendukung Pak Anies dari awal. Kalian anak abah yang kapan? Anak abah yang kapan? Baru-baru ini aja anak abah. Aku anak abah yang pertama. Ya, aku anak abah yang pertama. Sebelum aku nengok capres, belum debat capres, aku anak abah. Anak abah yang melarikan diri. Kau anak abah yang kemarin sore jelang-jelang kampanye. Aku anak abah sebelum kampanye. Ngerti kau? Kau anak abah zaman-zaman kampanye, zaman-zaman mau capres. Aku anak abah sebelum capres, sebelum pemilihan, masih di awal-awal. Aku anak abah yang pertama. Suaraku udah pecah ngedukung Pak Anies. Udah viral di mana-mana. Bunda Kola ngedukung Pak Anies. Hah? Jangan sok anak abah. Akulah anak abah yang pertama. Hah? Aku anak kandung abah. Kalian ngaku-ngaku anak abah. Ini anak abah yang pertama. Hah? Sebelum capres, sebelum pemilihan capres, ngerti? Masih di ambang-ambang, masih berangan-angan, masih pencalonan, masih ibarat kata dari Demokrat berpihak kepada Pak Anies yang meminang, akhirnya ditinggalkan sama Pak Anies. Aku duluan mendukung Pak Anies, mendukung abah. Akulah anak abah. Kan anak abah yang berapa bulan yang lalu baru meletek. Hah? Aku kakak kalian. Ya, kalian belum lahir, aku udah lahir duluan. Kasian deh. Teriak anak abah. Emang aku nggak anak abah? Kalian anak abahnya kapan? Pas kampanye. Anak abah. Iya. Anak abah baru kemarin sore. Aku anak abah sebelum abah debat capres. Sebelum abah
mendukung jadinya Ciaming, belum Abah, ya. Abah belum kemana-mana, Abah masih sendiri, ya. Belum Demokrat, belum Ciaming. Aku dan Abah duluan. Kasian deh. Anak Abah baru lahir kemarin. Kalau mau dibilang anak Abah, aku anak Abah. Kalian anak Abah yang baru kemarin baru pas kampanye. Aku udah melarikan diri, ya. Udah minggat aku, ya. Sporing aku. Orang Medan bilang sporing aku. Aku anak Abah yang sporing. Keluar dari rumah, ya. Udah gak tahan aku. Keluar aku. Udah kebanyakan. Bikin sakit kepalaku. Maafkan aku Abah. Aku jadi anak yang durhaka. Maafkan saya Abah. Saya tak memilih Abah. Kalian baru kemarin jadi anak Abah. Kalian belum jadi anak Abah, aku dan anak Abah. Itu yang teriak-teriak itu belum anak Abah. Aku dan Abah duluan. Ya, sebelumnya demo-demo itu, yang mama-mama yang itu, aku dan Abah duluan. Kabarkan ke dia. Siapa anak Abah yang sebenarnya? Inilah Bunda Korla. Jauh-jauh hari aku udah dukung Pak Anies. Ya. Masih berbulan-bulan lagi aku dukung Pak Anies. Ya, bergetar suaraku di mana-mana sampai viral. Bunda Korla dukung Pak Anies. Aku anak Abah. Ya, belum mama-mama teriak-teriak, aku dan Abah duluan. Kasian deh. Ini anak Abah yang pertama. Masih ada masih kemungkinan nggak Bunda ngedukung Pak Anies lagi nanti 2009? Bisa jadi. Karena aku masih anak Abah. Bisa jadi. Nah, yang penting Pak Anies harus berubah. Abah harus berubah, Abah. Ya Abah ya. Bunda, aku belum tahu. Pokoknya aku lihat bagaimana Pak Prabowo ketika nanti sudah menjadi presiden. Ketika Pak Prabowo dilantik, aku akan pantau semua kerjaan Pak Prabowo. Kira-kira oke lah, ternyata bagus. Ya udah, aku dukung terus. Tapi kalau kira-kira gimana ya udah. Aku masih memberikan kesempatan untuk Abah di 2009. Di 2029. Tapi satu prinsip, Abah harus berubah dan jangan merendahkan. Itu aja paling penting. Karena Abah juga kerjanya nggak sempurna. Abah jangan merendahkan derajat. Ya Abah Anies. Pokoknya Abah Anies tuh jangan merasa kerjaan Abah yang paling bagus. Ngerti Abah Anies? Tahankan egois sedikit. Pintar di dia, ya kan? Debat mana yang bisa dilawan Pak Anies? Nggak ada. Ganjar kalah sama Pak Anies kalau untuk berdebat. Untuk saat ini memang Pak Anies juaranya. Abah pintar, ya. Ganjar kalah. Kalau untuk berdebat Pak Anies pemegangnya, juaranya dia. Untuk debat Pak Anies pemegang. Tapi kalau untuk rendah diri, untuk tidak sombong, Pak Prabowo. Untuk angkuh, anak Abah dan makan. Udah. Ganti topik Bun. Kok yang komen Bunda bahas ketoprak aja yuk Bun, yuk. Udah, sekarang udah kita ganti topik pembicaraannya ya. Anak-anak Abah, ya. Tolong, anak-anak Abah, siapa yang lebih anak Abah? Kalian apa aku? Hah? Kalian anak Abah yang kapan lahirnya? Hah? Aku lahir, Abah belum dicalonkan jadi gubernur, belum jadi presiden. Ya, masih di awang-awang. Aku udah jadi anak Abah. Ya.
Jam berapa di sana, Bun? Yang ganti, aduh, bas lagi dia. Bunda mau cuci muka ya. Kayaknya Bunda mau tidur aja kayaknya. Ayo tidur yuk, capek aku. Mau cerita apa kalian? Masih pada nonton Bunda? Tuh Bunda kerja jam berapa? Jam 4:30. Besok Bunda masuk jam 4:30, 4:30. Ya Allah, pulang jam 11. Habis itu libur. Makanya jangan sok-sok anak abah. Ya, aku anak abah duluan daripada kalian anak abah. Ya, presiden. Aku udah anak abah. Zamannya abah masih di Demokrat. Ya, abah masih dipinang sama Demokrat, belum sama Ciamin. Aku udah anak abah duluan. Kasihan deh anak abah baru kemarin sore lahir. Ini kakak kalian ini, anak-anak abah, inilah kakak kalian. Ya Ciamin, siapa nama Ciamin? Aku anak abah. Zaman abah masih dipinang sama Demokrat. Ya, masih dipinang sama Demokrat. Masih bergabung sama Demokrat. Waktu Pak Prabowo sama Pak Jokowi pun aku masih anak abah. Nggak goyah aku. Aku anak abah sejak kapan? Pokoknya aku nggak jadi anak. Aku melarikan diri dari keluarga abah ketika debat capres. Ya, waktu Pak Jokowi di samping Pak Prabowo, aku masih anak abah. Di debat pertama aku masih anak abah. Di debat kedua aku masih anak abah. Di debat ketiga aku berpindah. Ya, itu aku berpindah. Debat pertama aku masih anak abah. Ya, Pak Jokowi udah kemana itu? Udah ke Prabowo. Aku masih anak abah. Ya, debat kedua masih anak abah. Debat ketiga aku pindah. Kayak gitu mau jadi buser. Aku anak abah. Kalian anak abah kemarin sore. Aku anak abah dari kemarin. Kasus tempatnya aku anak Bunda Korla. Sekarang Bunda anak jenderal. Sekarang Bunda anak jenderal. Aku diambil sama jenderal. Aku anak jenderal sekarang. Ih, cocoknya anak jenderal. Ibarat kata abah yang melahirkan, aku jadi anak jenderal. Ya. Abah yang membesarkan aku, abah yang ngasih makan aku. Akhirnya aku diambil sama anak jenderal. Jadi anak jenderal aku. Kualan Bunda. Tapi bagus juga ya, untungnya Bunda tuh dari awal bukan. Jadi Bunda nih bener-bener ya. Jadi Bunda nih kayak gini. Di awal-awal Bunda sama Pak Anies gitu ya. Di pertengahan jalan Bunda kenalan sama dikenalkan sama Pak Prabowo gitu. Bunda diangkat sama dia gitu jadinya. Bunda dituntut sama Pak Anies, ya kan? Udah di tengah jalan datang Pak Jenderal, ya kan? Bunda pindah gitu, pindah bergandeng gitu. Lepas Bunda gitu. Jadi nggak capek dia angkat kau, Bun.